Sudah, alhamdulillah. Kemarin kita bertemu lagi pada pelajaran malam hari ini, yaitu pasar pelajaran akhlak, pembahasan kitab Mukhtasar Akhlak Hamalatul Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Hamid Al-Ilsi Hafizahullah Ta'ala. Berhubung waktu sudah malam dan Ustaz Hamid juga sudah hadir di tengah-tengah kita, maka langsung saja kita mulai pelajaran pada malam hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustaz Hamid. Tafadhol, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwas sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita mendapatkan kenikmatan, taufik, hidayah darinya, tidak pernah terputus. Dan saat ini kita bisa berkumpul bersama, meskipun secara virtual, dalam acara rutinan kita, yaitu kajian membahas kitab Mukhtasar Akhlak Hamalatul Quran, yaitu ringkasan dari kitab Akhlaqu Ahlul Quran yang ditulis oleh seorang imam besar, yaitu Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama salaf yang sangat terkenal akan kekuatannya dalam berpegangan kepada sunnah, dan juga dalam mengingatkan orang untuk menjauhi segala macam bid'ah. Dan kitab ini adalah kitab yang sangat bagus, umum untuk semua kaum muslimin, dan terkhusus adalah bagi kita semuanya, yaitu orang-orang yang menyibukkan diri dengan Al-Quran, yang insya Allah kita semua nanti adalah termasuk dalam hamalatul Quran, pengemban Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan masukkan Al-Quranul Karim ke dalam hati kita. Maka, dan itu harapan kita, termasuk Ahlul Quran, ahli Al-Quran, yang mereka itulah ahlinya Allah dan orang-orang pilihan Allah. Ini adalah pertemuan yang ketiga. Kita akan melanjutkan apa yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Silahkan dilihat di
layar masing-masing. Pada pertemuan yang lalu, ikhwah sekalian, bahwasanya Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala mengingatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan kepada Rasulullah akan kemuliaan apa yang diturunkan kepadanya. Dan memberitahukan kepada semua, mohon maaf, jangan ada, tidak ada lagi coret-coretan, tidak ada lagi tanda panah, mohon tidak ada ini. Saya sudah peringatkan untuk tidak diberi tanda-tanda panah, ini mengganggu konsentrasi ya. Jangan lagi ada tanda-tanda panah di sini atau coretan-coretan. Tolong hanya saya yang diberi akses untuk memberikan tanda di sini. Juga saya lanjutkan, dan juga Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada semua makhluknya melewati Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya Al-Qur'an itu adalah keselamatan, perlindungan bagi orang yang mau berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan merupakan petunjuk bagi orang yang mau mengambil Al-Qur'an sebagai petunjuk. Dan Al-Qur'an adalah ghinan, adalah kecukupan bagi orang yang mau mencukupkan diri dengan Al-Qur'an. Seorang yang mau mencukupkan diri dengan Al-Qur'an tidak akan butuh kepada yang lain. Dan juga Al-Qur'an itu adalah sebagai benteng dari api neraka bagi orang-orang yang mau mengikutinya. Juga Al-Qur'an adalah cahaya bagi orang yang mau menjadikan Al-Qur'an sebagai penerang untuknya. Juga Al-Qur'an itu adalah penyembuh apa yang ada di dalam hati, dan juga Al-Qur'an itu sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada semua makhluknya agar beriman kepada Al-Qur'an dan agar mereka mengamalkan apa yang muhkam dari Al-Qur'an, yaitu apa yang jelas dari Al-Qur'an. Yaitu ayat-ayat yang jelas difahami oleh semua kita dengan mudah, itu diamalkan. Maka apa yang halal dalam Al-Quran kita halalkan, apa yang haram dalam Al-Quran kita haramkan. Dan kemudian apabila ada ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang mungkin hanya diketahui oleh sebagian saja, atau kita belum memahaminya secara sempurna, kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita beriman kepada isinya secara global. Kemudian juga adalah kita mengambil iktibar, mengambil ibrah dari amsal, permisalan-permisalan yang ada dalam Al-Qur'an yang begitu banyak. Dan hendaklah kita semuanya mendapati dalam Al-Qur'an, apapun kita dapati itu mengatakan amanna bihi kullun min indi rabbina. Kita beriman dengan apa yang ada dalam Al-Quran, beriman dengan Al-Quran, baik yang muhkam ataupun mutasyabih, semuanya datang dari Tuhan kami. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala memberikan janji kepada orang yang membacanya dan mengamalkannya akan selamat dari azab neraka dan akan dimasukkan ke dalam surga. Dan apabila manusia membaca Al-Quran, hendaklah mereka bertadabbur dan juga bertafakur. Tadabbur adalah meresapi isinya, ya, memikirkannya, mengambil faedah apa yang ada di situ. Tadabbur. Dan juga tafakur. Tafakur adalah memikirkan di dalam hati-hati, di dalam hati, ya, memikirkan. Dan apabila mendengarkan Al-Quran dibaca, hendaklah mendengar dengan cara yang baik. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan janji orang yang melakukan hal itu akan mendapatkan pahala yang besar. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala segala puji yang tiada batas. Kita lanjutkan
Ma'asyiral muslimin, ikhwah, para santri sekalian, dan juga para pengurus Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Madinah, dengan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian kita, membaca kitab ini. Qala al-muallif rahimahullahu taala, "Tsumma a'lama khalqahu anna man tala al-Qur'ana wa arada bihi mutajarata maulahu al-karim annahu yurbihuhu ar-ribha alladhi la ba'dahu ribhun wa yu'arrifuhu barakatal mutajarati fid dunya wal akhirah." Thumma, kemudian, a'lama, memberitahukan, Allah Subhanahu wa taala kemudian memberitahukan khalqahu, kepada makhluknya, yaitu kepada semua hambanya. Anna, memberitahukan bahwasannya mantalal Qur'ana, barang siapa yang membaca Al-Qur'an. Nanti insya Allah akan lebih detail kita bahas apa makna talal Quran, tilawah Al-Quran. Bahwasanya barang siapa talal Quran, mentilawah Al-Quran. Barang siapa yang mentilawah Al-Quran, wa arada bihi mutajarata maulahul karim, wa arada, dan menginginkan, bihi, dengan Al-Quran itu, mutajarata, berniaga. Dengan siapa? Maulahu, dengan Tuhannya, Al-Karim, yang maha pemurah. Fa'annahu, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Tuhannya, yurbihuhu, akan memberikan untung, ar-ribha, ya, yurbihuhu, memberikan keuntungan, ar-ribha, yaitu keuntungan, alladzi, yang la ba'dahu ribhun, yang tidak ada setelahnya keberuntungan yang lebih baik. Artinya keuntungan yang sudah puncak. Wa yu'arrifuhu, dan memberitahukan kepadanya, barakatal mutajarati, dan akan menunjukkan kepadanya, membuktikan nanti dalam kehidupannya, barakatal mutajarati, berkah dalam berniaga tersebut, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada semua hambanya bahwasanya barang siapa yang bertilawah Al-Qur'an, mentilawah Al-Qur'an, dan ketika membaca Al-Qur'an, bertilawah, nanti yang kita bahas insyaallah apa secara lebih detail lagi makna dari tilawah. Yang sekarang kita terjemahkan tilawah dan membaca. Barang siapa membaca Al-Qur'an, dan dalam membaca Al-Quran itu, dalam tilawah Al-Quran itu, menginginkan mutajarah, berniaga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah itu maha pemurah. Kita ini, ikhwah sekalian, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sering diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah berdagang, berniaga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maknanya? Seperti berniaga ketika seorang di dunia, yaitu berjual beli. Kalau kita membeli suatu barang, itu kita akan berikan apa? Berikan uang kepada penjual. Setelah itu penjual akan memberikan barangnya setelah uang itu kita berikan. Itu mutajarah, berniaga. Atau sebaliknya, kalau kita sebagai penjual, maka kita mempunyai barang. Barang ini kita tawarkan untuk dijual, orang memberikan kepada kita uang atau barang, terserah, kalau sekarang adalah uang, alat tukarnya. Ya, memberikan kepada kita uang, maka kemudian barang kita berikan kepadanya, dan barang kita telah terjual. Ya. Jadi dalam berniaga itu bisa kita sebagai pembeli dan bisa juga kita sebagai penjual. Ya. Kalau kita berdagang ini kita sebagai seorang penjual.
yaitu kita ini menjual barang, kita menginginkan dari barang yang kita jual itu keberuntungan. Jadi ketika kita menjual barang kita dibeli dengan cepat dan dibeli dengan harga yang mahal, langsung dibeli, maka dagangan kita laku dan kita akan mendapatkan untung dari penjualan kita. Maka dagang kita untung. Orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala diperumpamakan seperti seorang yang mohon suaranya di-mute. Ya. Mohon semua peserta suaranya di-mute. Saya ulangi. Mungkin admin bisa mute semua peserta dulu selama belum dibuka sesi tanya jawab ya. Jadi kita bisa fokus dalam belajar atau dalam proses penyampaian materi. Saya ulangi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyerupakan dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala seperti kita itu berniaga, yaitu kita seperti berdagang. Artinya barang itu kita berikan tolong admin mute semua peserta dulu selama proses penyampaian materi. Jadi ketika kita berdagang, kita itu kan menjual barang kita. Kau ngerti? Tolong admin sekali lagi, tolong ya, untuk memute. Jadi kita nggak fokus dan terpotong-potong terganggu. Nah, Ustaz. Ketika kita menjual barang, ya kita menjual barang, kita ingin barang kita dibeli. Dan ketika betul-betul dibeli, dan dengan barang kita terjual itu kita mendapatkan untung. Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kita sedang menjual apa yang kita berikan kepada Allah. Apa? Bisa itu infak kita, bisa itu sedekah kita, bisa itu tenaga kita sholat, bisa itu bacaan kita membaca Al-Quran, membaca zikir, membaca doa, dan seterusnya. Ya. Itu kita menjual barang. Menjual sesuatu seperti kita menjual barang. Itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha pemurah. Ya, maha pemurah. Ketika membeli dari hambanya akan membeli dengan harga yang mahal. Dan sesuai dengan kualitas ibadah seorang hamba akan dibeli mahal. Maka seorang ketika beribadah kepada Allah, menyerahkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu harta ataupun tenaga ataupun yang lain, untuk Allah Subhanahu wa taala, Allah akan membelinya dengan pahala yang besar dan berlipat. Kalau kita menjual barang di pasar, ya, kita nggak tahu barang kita terjual atau tidak. Kadang suatu saat nggak ada orang yang membeli, atau suatu saat ada yang mengambil barang kita tapi tidak mau membayar, atau suatu saat membeli dari kita tapi nawar, dan suatu saat kita harus terpaksa menyerahkan barang kita dengan dihargai di bawah harga yang seharusnya kita untung di situ, sehingga kemudian kita rugi. Itu kalau dalam perniagaan di dunia. Tapi kalau perniagaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala,
apabila betul-betul kita itu yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah itu maha mulia. Gak menawar-nawar seperti manusia yang pelit. Allah maha mulia, Allah maha pemurah, maka Allah akan membelinya dengan pahala yang berlipat ganda. Yang sampai seorang kalau tahu akan keuntungan dari perniagaan tersebut, tidak akan mengharapkan keberuntungan yang lain. Maka ini maksudnya seperti itu. Maka ikhwas sekalian, tilawah Al-Quran, ketika kita membaca Al-Quran, dan kemudian memahaminya dan melaksanakan apa yang menjadi isi dari Al-Quran itu, kita niatkan, kita mutajarah, kita sedang berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganti dari apa yang kita berikan kepada Allah dengan pahala yang berlipat, yang seorang pasti beruntung dengan keberuntungan yang sudah puncak. Maka tidak akan merugi seorang ketika mutajarah pada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan diganti oleh Allah dengan ganti yang jauh-jauh lebih baik, berlipat-lipat. Seperti kalau di dunia ada orang yang karim, orang yang pemurah, kaya raya, membeli barang kita dengan harga berlipat-lipat. Maka barang kita laku, kemudian kita mendapatkan untung, dan untungnya sangat banyak sekali. Itu kalau manusia yang pemurah. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha luas kasih sayangnya, yang warahmati wasi'at kulla syai', yang rahmat Allah, kasih sayang Allah itu meliputi segala sesuatu, tidak terbatas. Dan Allah memberikan apapun itu tidak akan mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yakin ketika kita keluarkan sesuatu untuk Allah Subhanahu wa taala, kita yakin kita akan mendapatkan keberuntungan. Saya pernah bertemu dengan seorang di Riyadh waktu itu. Dia dulu bekerja di sebuah perusahaan terbesar di Saudi, orang Saudi. Kemudian dia keluar dan menerjunkan diri bersama kita tim dakwah. Pekerjaan dia yang sangat bagus dia tinggalkan. Dan dia sudah mempunyai usaha sendiri, walaupun biasa. Kemudian dia mengatakan, saya ingin berdagang, berniaga pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau saya berniaga sebelumnya dengan sama manusia itu kadang untung, kadang rugi. Dan kalaupun untung hanya nggak seberapa. Saya ingin berdagang dengan suatu perdagangan yang saya yakin akan mendapatkan keberuntungan berlipat-lipat, yaitu saya ikut andil dalam program dakwah. Ini ketika dia yakin bahwasanya apa yang dia keluarkan itu adalah berdagang pada Allah Subhanahu wa taala, berniaga bersama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan membelinya dengan pahala yang berlipat, yang itu kemudian juga di sini disebutkan wa yu'arrifuhu barakatal mutajarah. Allah nanti akan menyadarkan, membuktikan berkah dalam mutajarah perniagaan ini nanti. Berkah itu apa artinya? Berkah itu adalah banyaknya kebaikan. Ada sesuatu mungkin baik, tapi cukup hanya di situ saja kebaikannya, ya baik yang biasa. Tapi kalau suatu kebaikan menyebar ke banyak hal, maka itulah berkah. Di sini kalau kita bertilawah Al-Quran dan meniatkan mutajarah dengan Allah Subhanahu wa taala, harapan kita dari Allah Subhanahu wa taala, Allah nanti akan tunjukkan kepada kita berkah dalam kehidupan kita di dunia ini dan lebih-lebih nanti di akhirat. Berkah dalam umur kita, berkah dalam rizki kita, berkah dalam keluarga kita, berkah dalam keturunan kita, berkah dalam ilmu kita, berkah dalam rumah kita, berkah dalam usaha kita. Semuanya berkah, yaitu semuanya membawa kebaikan yang bisa dirasakan oleh banyak orang. Jadi di sini makna dari wa yu'arrifu barakatil mutajarah, barakatul mujarah, yaitu menunjukkan nanti Allah. Dan sampai betul-betul kita sadar ini berkah dari kita ketika tilawah Al-Quran itu diniatkan mutajarah bersama Allah Subhanahu wa taala.
Mohon maaf sebentar. Kita lanjutkan. Qala Muhammad ibn Husain. Berkata Muhammad ibn Husain, yaitu beliau sendiri, muallif kitab ini, yaitu Muhammad ibn Husain al-Ajurri rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, Jami'u ma dzakartuhu. Semua apa yang aku sebutkan, wa ma sa'adkuruhu. Apa yang telah aku sebutkan, wa ma sa'adkuruhu, dan apa yang akan aku sebutkan. Insya Allah dengan kehendak Allah. Bayanuhu, keterangannya itu adalah fi kitabillahi azza wa jalla wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Keterangannya itu adalah dalam kitab Allah dan juga dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang telah disebutkan oleh Imam Al-Ajurri tadi dalam muqaddimah sebelum ini, dan juga nanti apa yang akan disebutkan, semuanya itu dasarnya adalah dari Al-Quran dan dari sunnah. Wa min qawli sahabatihi radhiyallahu anhum, dan juga dari perkataan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasairil ulama, dan semua ulama. Wa ana azkuru minhu, wa ana azkuru, dan aku menyebutkan minhu darinya, ma hadarani, apa yang aku ingat, yang hadarani, yang datang kepadaku, dzikruhu, ingatnya, artinya yang bisa saya ingat. Insyaallah ta'ala, dengan kehendak Allah ta'ala, apabila Allah ta'ala menghendaki. Wallahu muwaffiq fi dzalik, dan Allah lah yang memberikan bimbingan dalam hal tersebut. Beliau mengatakan bahwasanya apa yang telah disebutkan dan apa yang akan disebutkan itu semua berdasarkan kepada kitabullah Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW. Jadi ada keterangannya dari Al-Quran dan sunnah. Demikian juga nanti ada dari perkataan para sahabat Nabi dan juga perkataan para ulama. Dan ikhwas sekalian, hendaklah ini menjadi manhaj, metode kita dalam kita mengambil syariat Islam. Selalu membiasakan bergantung kepada ayat-ayat Al-Quran dan kepada sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Tidak ada apapun dalam kehidupan dunia ini kecuali semua sudah ada penyebutannya dalam Al-Quranul Karim atau dalam sunnahnya Rasulullah SAW. Kita biasakan. Apalagi seorang ahlul Quran. Dan insya Allah antum kalau sungguh-sungguh dalam mempelajari bahasa Arab yang kita ajarkan, walaupun sekarang mungkin secara online, nanti insya Allah ketika kita sudah bertatap muka akan lebih intensif lagi dalam belajar bahasa Arab, membaca Al-Quran itu faham isinya, maka banyak sekali hal-hal yang dalam kehidupan sehari-hari kita lakukan itu berkaitan dengan, sudah ada keterangannya dalam Al-Quran. Ada keterangannya dalam Al-Quran. Maka Al-Quran yang kita hafalkan nanti insya Allah, kita harapkan semuanya kita adalah hafid nanti, itu bisa menjadi pedoman kita dalam apapun. Itu kita biasakan, dan itu cita-cita kita insya Allah. Dan ini kita punya slogan menjadi hafid Rabbani. Kita menjadi seorang hafid yang Rabbani, penghafal Al-Quran yang Rabbani. Apa Rabbani? Yaitu sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahu isinya, bisa mengamalkannya, dan juga bisa mendakwahkan kepada orang lain. Nah, juga dengan sunnah Rasulullah SAW kita biasakan, ini sesuatu ini ada sunnahnya atau tidak. Dan juga hendaklah kita banyak mengambil perkataan-perkataan para sahabat Nabi. Karena perkataan-perkataan mereka itu perkataan-perkataan yang seperti mutiara, yang keluar, yang indah, dan juga bisa menjadi pedoman kita. Dan itu perkataan para sahabat jauh lebih bagus daripada perkataan manusia pada zaman sekarang. Karena mereka, fatwa mereka, pendapat mereka, itu adalah hasil
dari didikan Rasulullah SAW sendiri, dan juga para ulama yang mengikuti manhaj, yaitu metode berislamnya pada para sahabat. Ma'asyiral muslimin ikhwas sekalian, dan membiasakan juga menggantungkan kita dengan perkataan para ulama, itu juga suatu hal yang sangat bagus sekali. Dan ini seorang yang biasa seperti itu, biasa melihat kepada Al-Quran, sunnah Nabi SAW, perkataan para sahabat dan perkataan para ulama, dia hujahnya akan kuat. Dia tidak akan mudah terbantahkan. Ya. Dan dia akan menjadi baik seperti para ulama, seperti para sahabat Nabi, karena mengetahui banyak perkataan para sahabat dan juga perkataan para ulama. Berbeda dengan seorang yang mungkin malah suka dengan ucapan dia sendiri atau perkataan para motivator pada zaman sekarang yang banyak sekali hanya sebagai slogan-slogan yang namanya motivator, belum tentu dia adalah baik, belum tentu dia baik. Hanya ucapannya itu yang baik. Bahkan sebagian hanya untuk menjual ucapan saja, bukan untuk mendidik manusia. Adapun para ulama, mereka warasatul anbiya, para waris para nabi yang meneruskan tugas para nabi membina umat ini ke arah yang lebih baik. Yang pertama adalah ayat Allah Subhanahu wa taala. Di sini Al-Imam Al-Ajurri mengatakan, qala azza wa jalla, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf, terputus.
Ayat yang kita baca tadi artinya adalah innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang membaca, yang mentilawah kitab Allah, wa aqamus salata, dan mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan menginfakkan dari apa yang kami rizkikan kepada mereka, sirran wa alaniyatan, secara sir ataupun alaniyah, yaitu berinfak dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Itu baik infak yang rahasia dia sembunyikan atau infak yang kelihatan. Itu sama saja, semuanya adalah bagus. Yarjuna tijaratan lan tabur, yang mereka itu orang-orang yang baca Al-Qur'an dan berinfak tadi, mendirikan sholat juga, itu mengharapkan suatu tijarah lan tabur, perniagaan yang tidak akan merugi selamanya. Jadi orang-orang ini ada 3 golongan yang disebutkan oleh Allah. Orang-orang yang baca kitab Allah, yang mentilawah kitab Allah, dan juga mendirikan sholat dan berinfak, baik secara sir dan alaniyah. Itu mereka mengharapkan suatu tijarah, perniagaan yang tidak merugi. Tidak akan merugi. Liwafiyahum ujurahum, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan penuh pahala-pahala mereka, wa yazidahum min fadlih, dan menambah untuk mereka dari anugerahnya. Innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha memberi, membalas. Jadi ini orang-orang yang mentilawah kitab Allah, innal ladzina yatluna kitab Allah, ini yang berkaitan dengan pembahasan kita. Salah satu dari 3 golongan ini. Yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah. Tilawah itu adalah membaca. Ya. Tapi tilawah bermakna bukan sekedar membaca saja. Tilawah itu dari tala yatlu, adalah apa yang ada setelahnya. Tala yatlu. Yatluhu artinya apa yang terjadi setelahnya. Apa yang ada setelahnya. Apa maknanya? Jadi orang yang membaca, itu kan sudah ada di depannya Al-Quran, dia baca. Setelah ada di depannya. Berarti dia membaca di belakangnya, mengikuti bacaan tersebut. Jadi, tala yatlu, dikatakan, tilawah ini kata membaca, karena dia mengikuti bacaannya. Atau tilawah di sini adalah mengikuti ajarannya. Jadi mengikuti bacaannya atau mengikuti ajarannya. Dan semuanya adalah tilawah. Maka seorang yang membaca Al-Quran dikatakan tilawah Al-Quran. Dan seorang yang mengamalkan Al-Quran, maka dia juga mentilawah Al-Quran. Maka tilawah ini seharusnya difahami lebih umum, membaca dan juga mengikuti Al-Quran. Membaca tulisannya dan juga mengikuti isinya. Ini apabila dia seperti itu, dia masuk dari salah satu dari 3 golongan ini, yang bertilawah terhadap kitab Allah, mendirikan sholat, dan atau mohon maaf, ini adalah 3 golongan ya, 3 golongan yang jadikan satu. Mereka itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mentilawah kitab Allah dan juga mendirikan sholat dan berinfak rezeki yang diberikan Allah, baik terang-terangan ataupun sembunyi. Nah, ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ketika melakukan hal tersebut, dia mengharapkan perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah merugi. Nanti apa balasannya? Allah membelinya nanti. Apa yang usaha yang dia lakukan dalam membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya, dalam mendirikan salat, dan apa yang telah dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam infak, dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala, liwafiyahum ujurahum. Dibeli dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan secara penuh pahala mereka.
Bukan sekedar dibeli saja, diberikan pahala atas amalan tersebut. Ditambah lagi wa yaziduhum min fadlih, dan Allah akan menambah mereka anugerah Allah Subhanahu wa taala. Anugerahnya diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ini bonus. Jadi bukan sekedar pahala atas perbuatan itu saja, ditambah lagi. Dan tadi dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Al-Karim, Maha Pemurah. Sudah membalas, ditambah lagi, tambah lagi, dan juga diantaranya adalah tadi diperlihatkan berkah dari apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala tadi yang kelihatan dalam kehidupan di dunia, terlebih lagi di akhirat. Dan ingat, innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan juga Maha Membalas. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa hamba-hambanya, dan juga Allah Subhanahu wa taala membalas apa telah dilakukan hambanya, perbuatan baik dengan yang lebih baik. Masyaallah muslimin, ikhwas sekalian rahimakumullah, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita untuk kali ini. Semoga apa yang telah kita bahas kita bisa pahami semuanya, dan kita termasuk dalam golongan ini, golongan yang melakukan tiga hal ya, yaitu tilawah terhadap kitab Allah, membaca dan mengamalkannya, dan juga mendirikan salat dan juga berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik secara terang-terangan ataupun sembunyi, dan itu kita lakukan dengan ikhlas karena mengharap mutajal dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala nanti bisa mempertemukan kita kembali dalam keadaan yang baik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, apabila ada yang mau ditanyakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi materi yang disampaikan oleh Ustaz Alwi. Jazakumullah khairan. Materinya berikutnya yaitu apabila ada yang mau ditanyakan, berikan kesempatan tanya. Sudah selesai. Mau lewat chat ataupun tanya langsung. Silakan, yang mau bertanya dipersilakan. Sudah selesai atau belum ini? Lama kali. Bila mau bertanya secara langsung bisa lambaikan tangan atau tulis di chat. Kalau tidak ada, saya mohon pamit dulu. Nah, ada yang bertanya? Ada nggak? Ustaz Rosi mau bertanya? Silakan. Lah, Pak Ustadz tadi yang fa innahu yurbihuhu itu artinya apa? Ya, yurbihuhu. Jadi arbaha yurbihu itu memberikan keuntungan. Jadi kalau saya membeli suatu barang, saya membeli suatu barang, antum jualan, contoh antum jualan apa, baju. Saya tanya ke antum, baju ini harganya berapa? Antum mengatakan harganya 100.000. Nah, antum kan memberikan harga itu pasti sudah untung. Tapi saya mengatakan, saya beli 200.000. Berarti saya memberikan untung kepada antum yang berlipat-lipat. Jadi arbaha itu memberikan, membeli dengan memberikan untung. Itu arbaha. Ya. Bisa mungkin kita sudah tahu harganya, antum biar dapat untung bagaimana saya beli. Itu arbaha yurbihu. Kalau robiha itu beruntung. Jadi robihtu fi tijarati, aku beruntung dalam perniagaanku. Tapi kalau urbihuka atau arbahtuhu, arbaha yurbihu artinya membeli dengan memberikan untung. Allah Subhanahu wa taala ketika terhadap kita atas apa yang kita lakukan itu seperti membeli
dan memberikan balasan dari pekerjaan kita, perbuatan ibadah kita itu dengan yang berlipat-lipat. Bukan sekedar setara saja, itu berlipat. Maka di sini, ketika Allah seperti membeli apa yang kita berikan untuk Allah itu, membelinya dengan harga yang berlipat, Allah memberikan untung kepada kita dalam perniagaan kita. Paham ya? Jadi arbaha yurbihu itu membeli dengan memberikan untung. Ini ada pertanyaan masuk. Okay. Silakan. Tadi makna tilawah apa tadi? Makna dari tilawah. Ya. Tilawah itu artinya adalah secara bahasa mengikuti. Tala yatlu itu adalah mengikuti di belakangnya. Nah, tilawah di sini, ya, tilawah di sini diartikan membaca. Kenapa mengikuti tilawah kok diartikan membaca? Padahal artinya adalah mengikuti. Karena seorang membaca itu mengikuti bacaannya. Jadi bacaannya apa? Diikuti. Tulisannya itu diikuti. Atau ini yang makna yang lebih umum, bukan sekedar membaca, mengikuti bacaannya, tapi juga mengikuti isinya. Maka tilawah itu secara biasa kita terjemahkan membaca, tapi kalau lebih dalam lagi, bukan sekedar membaca. Membaca itu mengikuti bacaannya, tapi juga mengikuti apa isinya yang dibaca. Maka seorang ketika bertilawah Al-Quran, ya melakukan apa yang ada dalam Al-Quran, mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Ya, jadi mengikuti Al-Quran, mengikuti dalam bacaannya yaitu membaca, dan juga mengikuti Al-Quran dalam isinya itu mengamalkan isi Al-Quran. Itu makna tilawah. Ada satu lagi, Ustaz. Bagaimana hukum wanita yang mengikuti MTQ? Ya, MTQ yang bagaimana ini? Kalau MTQ yaitu musabaqah yang dia harus tampak oleh orang banyak, maka lebih baik tidak diikuti. Ya, kalau kita ikhwah sekalian dan para akhwat semuanya, kalau ada yang hadir di sini, wanita itu dalam Islam kemuliaannya adalah dalam ketersembunyian dia. Karena wanita ini akan semakin jauh dari fitnah tatkala dia banyak keluar. Tapi kalau dia menampakkan diri, ini bisa mendatangkan fitnah. Dan ketenangan wanita aslinya itu adalah dalam ketika dia lebih banyak tidak keluar rumah, tidak menampakkan diri. Dalam sebuah hadis dikatakan innal mar'ata auratun idza kharajat istashrafaha syaitan. Wanita itu adalah aurah, ya, yaitu harus ditutupi. Apabila dia keluar, maka akan diperhatikan oleh syaitan. Diperhatikan itu artinya adalah syaitan-syaitan memperhatikan untuk dipakai apa? Dipakai alat menggoda manusia. Nah, banyak terbukti orang-orang yang terfitnah dengan wanita melewati Al-Quran. Sampai mungkin sekedar mengajarkan Al-Quran, seorang guru laki-laki mengajarkan Al-Quran kepada murid wanita, perempuan, nah kemudian bisa terbawa kepada fitnah. Kenapa? Pasti digunakan alat ini untuk menuju kepada dosa. Maka untuk menghindarkan diri, hendaklah wanita itu tidak mengikuti musabaqah-musabaqah seperti ini. Boleh mengikuti apabila itu dalam lingkup tertutup dari kalangan wanita yang tidak diekspos keluar. Demikian juga mungkin di lingkup pesantren, atau di lingkup mungkin pengajian ibu-ibu yang itu hanya untuk mereka saja dan tidak ekspos di luar. Tidak mengapa, karena intinya sebenarnya musabaqah Al-Quran itu diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Nah, yang bermasalah adalah nanti ketika bagaimana seorang wanita ini tampil di depan, dilihat banyak orang, kemudian dengan suara yang merdu seperti ini, maka itu tidak sesuai dengan syariat. Maka kita tahu, suara wanita atau ibadah-ibadah yang bentuknya adalah memperdengarkan suara didengar orang banyak, itu diberikan kepada atau dilakukan oleh atau ditugaskan kepada para laki-laki.
adzan. Nggak boleh wanita adzan dengan suara yang didengar. Ya, imam yang dengar dengan suara yang didengar orang banyak. Adzan di kalangan wanita sendiri tidak apa-apa. Kemudian juga menjadi imam. Wanita tidak bisa mengimami laki-laki. Ya. Mengimami para wanita boleh, tidak masalah. Bahkan sebagian ulama dan banyak ulama yang khususnya ulama-ulama Saudi, mereka mengatakan wanita ketika bertalbiyah yang bagi laki-laki, Nabi SAW mengatakan afdhalul haji ats-tsajj wal ajj. Haji yang paling bagus itu adalah mengalirkan darah haju, yaitu sembilian haju, dan juga mengangkat suara ketika bertalbiyah. Itu saja para wanita ketika bertalbiyah tidak boleh dengan mengangkat suara yang keras, tapi suara yang lirih. Ya. Jadi lebih baik untuk wanita tidak mengikuti musabaqah. Dan saya pribadi sudah mengajak kepada semua santri, tapi saya sampaikan di santri putra. Tapi mungkin juga harap untuk santri putri juga, saya tidak menganjurkan ikut perlombaan-perlombaan tahfidzul Quran. Ya. Dulu juga pesan dari guru saya, walaupun boleh, tapi saya nggak menganjurkan untuk santri-santri di PPTQ untuk mengikuti lomba-lomba tahfidz Al-Quran. Saya punya alasan tersendiri ya, berkaitan dengan pembinaan hati, pembinaan keikhlasan, yang mungkin tidak bisa saya jelaskan sekarang, tapi mungkin nanti kalau kita bisa bertemu di pesantren, lama-kelamaan akan mengetahui mengapa saya tidak anjurkan santri-santri untuk mengikuti perlombaan-perlombaan musabaqah, khususnya musabaqah yang di luar. Kalau di dalam, kalau tujuannya hanya untuk penyemangat kita, tidak apa-apa, insya Allah. Tapi untuk yang di luar, ikut lomba ini, lomba itu, saya tidak perkenankan santri di PPTQ untuk mengikutinya. Ya. Nah, apalagi ini yang laki-laki dia seperti apalagi yang nanti yang perempuan. Saya tidak anjurkan. Walaupun sebagian hanya bentuknya adalah upload video dan yang lain, nah, saya tidak anjurkan seperti itu. Ya. Mungkin saya sungkan karena saya ini ada acara yang mendadak, maka saya mohon maaf untuk pamit sampai di sini saja. Atau mungkin ini ada pertanyaan sedikit, apa itu hafidz Rabbani? Saya jawab secara ringkas, ya Rabbani itu artinya mengikuti syariat Rabb, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu seorang hafidz, penghafal Al-Quran, pembawa Al-Quran yang dia menerapkan Al-Quran yang dia hafal. Bukan sekedar hafalan di lisan, tapi hafalan dalam perbuatan juga. Maka dia tilawah tadi bukan sekedar di lisan, tapi tilawah juga dengan amalan dia. Dia mengikuti Al-Quran dengan bacaannya dan mengikuti Al-Quran dengan perbuatannya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi materi dan juga sesi kemudian kita bisa mengambil faedah dari apa yang sudah disampaikan oleh beliau. Mungkin saat ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih lagi kita ucapkan kepada para santri yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti pelajaran pada malam hari ini. Dan Allah berikan balasan yang terbaik untuk kita semuanya. Makanya kita tutup acara pada malam hari ini dengan doa Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.